Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions di mana saya akan berbagi, sharing berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang raw, mentah, mengalir apa adanya. Pada video kali ini saya akan membahas bukan topik psikologi, tapi lebih kepada profesi psikolog. Yang mungkin spesifiknya adalah profesi kita sebut profesi ya, program asistensi psikolog, terutama psikolog klinis ya. Jadi fokusnya ke situ. Latar belakangnya memang saya sendiri sudah sering menerima atau membuka program asistensi psikolog klinis mungkin sejak zaman waktu itu saya di PDC Personality Development Center, lalu di Mind Institute, dulu namanya Mind and Brain Indonesia, yang memang saya khususkan untuk membantu saya sebagai seorang psikolog klinis gitu ya. Program asistensi yang saya buka bertahap nih, dulu lebih ke internship dulu, magang dulu gitu ya. Jadi sebagai magang sampai akhirnya saya buka jadi asisten psikolog. Jadi bekerja gitu, bukan lagi magang. Plus akhirnya ada lagi titel baru itu junior asisten psikolog. Jadi dibuat bertahap gitu ya. Dan ini juga bicara ini karena memang tahun ini nih, di bulan ini mungkin bulan-bulan ini ya, ini lagi buka program profesi psikolog yang setelah 2 tahun 3 tahun belakangan tuh tutup gitu ya, karena perubahan kurikulumnya. Tadinya kan profesi psikolog itu harus S2 ya, magister profesi psikolog, jadi gelarnya MPsy psikolog. Sekarang mau jadi psikolog itu tidak perlu S2 tapi langsung habis lulus S1 ikut program keprofesian gitu ya. Lanjut lagi di stase pendidikan yang baru gitu ya, itu program profesi. Dan lulusannya jadi psikolog umum. Kalau dulu kan langsung ke psikolog klinis atau psikolog pendidikan atau psikolog industri gitu ya. Kalau sekarang psikolog umum dulu. Baru kalau misalnya mau lanjut lagi spesifik spesialisasinya apakah psikolog klinis, apakah psikolog pendidikan dan lain sebagainya gitu. Itu pendidikan lagi. Jadi mirip seperti dokter. Dan di tahun ini juga ada 2 mantan asisten psikolog yang membantu saya itu ikut seleksi. Ada Raisa dan Ayu yang kalau misalnya teman-teman pasien saya terus WhatsApp saya tuh yang balas mereka tuh biasanya untuk penjadwalan. Nah, di video kali ini membahas mengenai kenapa sih pentingnya ada program asisten psikolog klinis ini. Jadi ini berangkat dari keresahan saya dulu. Jadi saya lulus profesi itu kan tahun 2013. 13 atau 12, 13 ya. Ya hampir 10 tahun, udah 10 tahun lebih saya berprofesi sebagai psikolog. Dan waktu itu memang belum seperti sekarang ya. Jadi kesadaran orang tentang kesehatan mental itu masih sedikit. Jadi memang belum banyak wadah untuk berpraktik waktu itu ya. Di rumah sakit belum banyak kebutuhan, biro juga belum banyak waktu itu, buka sendiri juga mungkin gak seluas sekarang jangkauannya karena ada sosmed sekarang. Dulu udah ada sosmed juga sih tapi gak se-advance sekarang ya. Gitu. Jadi ya, dan belum ada online waktu itu. Belum Zoom, belum dikenal waktu itu. Akhirnya banyak yang teman-teman tuh setelah lulus jadi profesi beralih ke PIO. Termasuk saya juga pernah beralih ke PIO. Kerja di perusahaan sebentar gitu. Atau juga ada beberapa teman, itu kasus pertama. Kasus kedua beberapa teman yang akhirnya sudah lulus profesi tapi gak mau praktek. Karena satu dan lain hal ya, berbagai alasannya. Tapi beberapa juga gak praktek karena mungkin gak ngerasa cocok juga dengan profesi ini. Gitu ya, profesi sebagai psikolog klinis. Ada juga yang dulu khawatir sama financial status gitu ya. Karena dulu karena demand-nya belum banyak, akhirnya banyak orang yang mungkin gak begitu merasa ini bisa mencukupi dia gitu ya. Nah, singkat cerita, waktu saya udah full time sebagai clinician, saya mencoba mengadres isu itu dengan membuka program asistensi psikolog klinis. Jadi buat internship waktu itu dulu awalnya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik sama dunia klinis, magang dulu deh, gitu ya. Ikutin dulu gimana psikolog klinis itu bekerja. Lalu sadari betul apakah ini benar-benar hidup kalian akan di sini gitu ya. Kalian mau nggak sih kerja kayak gini, hidup kayak gini gitu ya. Dengan keribetan, keruwetan, dan kompleksitas up and down-nya gitu ya. Sadari dulu, rasain dulu, diskusi dulu sama psikolog yang full time clinician. Karena saya full time clinician, nggak kerja di perusahaan gitu ya.
Saya mencoba membuka itu. Waktu itu sih pengennya sih untuk mereka yang lagi kuliah S2 ya, tapi kan dalam pikiran saya susah lah ya buat S2 lah ya. Jadi S1 aja deh, lulusan S1 gitu ya. Saya terima tuh. Terus, akhirnya banyak teman-teman yang sekarang pernah ikut saya juga udah pada profesi. udah jadi lulus, malah udah jadi kolega sesama psikolog gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa melihat tuh gimana sih psikolog klinis itu bekerja, terus apa yang dilakukan sehari-hari, terus apa saja yang bisa digali gitu ya, area mana yang bisa digali gitu ya, mana yang bisa dimaksimalkan, gimana belajarnya sebagai seorang psikolog gitu ya. Spesifik juga kalau saya kan memang dalam CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Teman-teman yang magang jadi asisten psikolog juga akhirnya belajar juga CBT itu. Gitu. Lalu bergulir terus, akhirnya karena saya ngajar juga di kampus, teman-teman yang jadi asisten psikolog saya ajak juga ke kampus. Gitu ya, saya ajak kampus, saya kasih dia menyicipi ngajar gitu. Menyicipi ngajar, terus menjelaskan hal-hal yang sifatnya klinis gitu, karena saya coba ngajar klinis gitu ya. Materi-materi klinis, personality, counseling dan seterusnya. Terus kalau misalnya saya ngisi webinar, teman-teman yang jadi asisten psikolog saya minta bantu untuk meramu materinya sehingga dia terbiasa dengan bagaimana sih membuat materi dan gimana sih mendelivernya gitu ya, dalam berbagai komunitas dan berbagai audiens gitu ya. Terus nanti biasanya habis dia bikin materi terus kita diskusi. Kenapa kamu mau jelasinnya ke arah mana nih gitu ya. Gitu. Termasuk juga kayak bikin artikel gitu ya, itu juga sama karena di Mind Institute ada blognya. Bikin artikel juga sama, jadi kita benar-benar mengasah nalar klinisnya. Itu tujuan saya juga. Dan ini juga berangkat juga dari pengalaman pribadi waktu akhirnya terjun lagi dari kantor gitu, jadi full time clinician. Itu saya sempat sempat berperan jadi asisten psikolog sebenarnya sih. Kurang lebih, tapi dulu nggak ada titelnya ya. Jadi asisten psikolog karena saya membantu Insan waktu itu, Insan Firdaus dan Mas Reza Zairal di misalnya kayak saya bikin materi buat mereka, misalnya kita ada workshop atau dulu ada webinar nih, workshop seminar, saya bikin materinya, kita diskusi, saya baca buku, kita diskusi, mereka ngajar, saya ikut, saya catat terus kita diskusi gitu ya. Terus ada pasien, saya diskusi sama dia, saya udah nangani pasien begini, caranya begini, ada feedbacknya gitu ya. Jadi seperti asisten psikolog ya enggak. Dan itu pun bertahap. Sampai akhirnya singkat cerita setelah sekian bulan saya belajar, saya mulai dipercaya untuk misalnya mengisi sebuah komunitas YKPI ya, yang isinya orang tua yang anaknya kena terimbas adiksi. Saya ngisi di situ. Itu pun bertahap sampai akhirnya saya memegang komunitas itu full gitu. Mereka tinggal mantau aja. Tadinya Insan dan Ray gitu. Terus mereka ngajar di Ciseeng di Kemensos, Panti Rehabnya Kemensos, Gali Pakuan. Mereka ngajar di situ, terus saya observer, saya membantu mereka bikin materi sampai akhirnya gantian saya ngajar. Gitu ya. Jadi seperti regenerasi gitu ya. Sama, dan metode juga sama, belajar CBT juga. Nah, saya pengen melakukan itu supaya teman-teman asisten psikolog itu belajar juga, merasakan juga jadi seperti psikolog gitu ya. Bagaimana sih sebelum terjun sampai dia bisa memutuskan, oh ini memang gue pengen kayak gini nih hidupnya nih gitu. Karena ya ini adalah profesi yang gak bisa setengah-setengah, harus totalitas, harus clinician gitu. Kalau misalnya setengah-setengah ya gak akan terasa nalar klinisnya gitu. Jadi ya itu sekelumit, dan itu kenapa saya yakin betul program asistensi itu penting sekali. Dan walau alam saya nggak tahu kalau teman-teman kolega yang lain kayaknya sih belum banyak yang buka program yang sama ya. Mungkin beberapa aja kali ya. Kalau saya sih insya Allah akan rutin buka itu. Biasanya saya publish di Mind Institute atau di Instagram pribadi ya, atau di Mind Institute ya. Nanti teman-teman yang tertarik follow ya. Gitu, jadi saya akan publish dan termnya bervariasi, pasti mulai dari 3 bulan dulu, gitu, internship dulu, kalau oke, naik. Kalau sekarang saya buatnya gitu jadi junior asisten psikolog, lalu naik jadi asisten psikolog.
Terakhir kayak misalnya Raisa sempat hampir 2 tahun lah bantu saya, Ayu juga setahun. Dan kalau karena gini, kenapa saya propose supaya panjang gitu ya. Pengennya sih teman-teman yang magang tuh bukan cuma sebulan 2 bulan ya, panjang gitu supaya benar-benar bisa ngerasain. Plus juga nanti dalam konteks rekomendasi juga, karena kan pasti teman-teman yang ikut magang atau jadi asisten psikolog kan akan ingin jadi psikolog tentunya kan. Dan biasanya mereka butuh rekomendasi. Karena kalau rekomendasi cuma bilang 3 bulan gitu, susah ya. Susah sekali, gimana 3 bulan. Biasanya diminta itu berapa tahun kenal dia gitu. Ya kalau tahun kan berarti minimal 1 lah gitu ya. Gitu ya. So mungkin video ini untuk tukar pikiran aja sama teman-teman. Terutama mungkin teman-teman yang profesi juga, psikolog juga, untuk coba membuka pintunya buat teman-teman adik-adik kita yang memang tertarik dunia klinis gitu, supaya magang dulu gitu ya, supaya latihan dulu, supaya melihat dulu fenomenanya, realnya gimana sebelum benar-benar jadi clinician. Dan mungkin buat teman-teman yang masih kuliah, jangan lupa sebelum mengambil keputusan cari tahu baik-baik kalau ada kesempatan untuk magang, untuk menyicipi gitu ya, ambil. So, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan kasih tahu kita ada topik-topik menarik yang menurut kalian penting. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.